Part 76 Master Pedang. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Di balik gerbang, ada kegelapan murni, tanpa warna apapun. Itu tampak seperti jurang, dan rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti semua orang. Ayo pergi. Pemimpin keluarga Zan adalah seorang pemuda berusia awal 20-an, mengenakan jubah ungu, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia menoleh ke arah Yang Linbo, lalu memimpin anak buahnya ke dalam ruangan. Pasukan lain mengikuti dari dekat. Ayo masuk juga. Ingat, jika kita tidak bersama setelah masuk, keselamatan adalah prioritas. Selain itu, jangan percaya siapapun, termasuk orang-orang dari keluarga Gu dan Yang. Apakah kamu mengerti? Yang Longtu mengingatkan bahwa kali ini ketika memasuki alam rahasia, mereka tidak hanya harus waspada terhadap bahaya yang ada di alam rahasia itu sendiri, tetapi juga waspada terhadap 7 kekuatan utama lainnya. Meskipun Tusan, Gu, Yang dan Kota Dewa dan Iblis ada di pihak mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya dipercaya, bagaimanapun juga, hati orang-orang dipisahkan oleh perut mereka. Selain itu, tidak ada yang akan menyimpan kenangan itu di dalam, jadi bahkan jika mereka membunuh Yang Linbo, tidak ada yang akan tahu. Situasi ini akan memperbesar keserakahan semua orang, jadi situasi Yang Linbo akan sangat berbahaya. Jadi mereka, ayah dan anak, hanya bisa saling percaya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Yang Linbo bukanlah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa sekarang, dia telah melalui banyak pertempuran. Jadi bahkan jika Yang Longtu tidak mengatakan ini, dia tidak akan mempercayai siapapun dengan santai. Ayo pergi. Melihat bahwa Yang Linbo mengerti apa yang dimaksudnya, Yang Longtu tidak menunda lebih lama lagi dan segera mengikuti keluarga Gu ke gerbang. Setelah memasuki gerbang, semua orang hanya merasakan kekuatan hisap yang kuat, dan kemudian kehilangan kesadaran. Ketika mereka terbangun lagi, mereka telah tiba di padang pasir, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Yang Linbo juga muncul sendirian di sebuah baskom. Yang Longtu dan makhluk-makhluk jurang tidak ada di sana. Tempat yang aneh. Yang Linbo mengangkat alisnya, dan dia menemukan bahwa dia benar-benar bisa merasakan panas di sini. Anda tahu, dia sekarang berada di puncak urutan ke-9 Luotian, dan telah lama mencapai titik di mana dia kebal terhadap dingin dan panas. Terutama karena dia telah mengolah badan Zensi dan badan abadi, badannya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mandi di magma. Tetapi pada saat ini, dia merasakan panas, dan hanya dalam waktu singkat, dia bahkan berkeringat di badannya. Selain itu, vitalitas di sini sangat tipis, dan gravitasinya juga sangat kuat, dan dia merasa seperti ada gunung yang menekan badannya. Ini adalah perasaan yang sudah lama tidak dia alami. Jadi dia menatap langit. Sial, 9 matahari, apa-apaan ini? Yang Linbo mendapati ada 9 matahari yang tergantung di langit, memancarkan cahaya dan panas pada saat yang sama, membakar bumi. Selain itu, 9 matahari ini sangat dekat dengannya, dan dia merasa dalam jangkauannya. Sinar matahari bagaikan pisau, terus-menerus mencabik kulitnya dan mengambil air dalam badannya. Tidak, jika terus seperti ini, aku akan mati karena dehidrasi. Yang Linbo melihat sekeliling dan akhirnya melihat sebuah batu besar dengan naungan di bawahnya, dan dia hendak pergi ke sana. Namun begitu dia melangkah maju, rasa krisis tiba-tiba menghampirinya, dan dia melompat secara naluriah, hanya untuk melihat pusaran besar muncul di tempat dia baru saja berada. Kemudian ekor yang tebal menusuk keluar darinya. Ekor ini setebal paha, ada duri di bagian atas ekor. Itu berwarna merah dan ungu, dengan cahaya redup. Itu jelas beracun. Jelas itu adalah ekor kalajengking, tetapi itu adalah pertama kalinya Yang Linbo menemukan ekor kalajengking sebesar itu. Anda dapat membayangkan betapa besar kalajengking ini. Yang Linbo tidak berani ceroboh. Dia menggerakkan tangan kanannya dan pedang takdir muncul di tangannya. Dia menebas dengan pedang dan bertabrakan langsung dengan ekor kalajengking. Dentang, logam berbenturan dan api menyembur. Kekuatan tolak balik yang besar datang di sepanjang pedang, mengguncang lengannya hingga mati rasa. Bagaimana mungkin? Yang Linbo menatap ekor kalajengking itu dengan mata terbuka lebar karena tidak percaya. Pedang takdir surgawi ini diciptakan dengan memurnikan dao surgawi dari 6 alam, dan membawa takdir surgawi. Pedang itu telah lama melampaui kategori prajurit Dao Yun dan menjadi prajurit Dao Luotian. Dengan satu serangan pedang, bahkan gunung pun bisa terbelah dua. Namun saat ini,
Pedang takdir surgawi tidak dapat mematahkan pertahanan kalajengking ini. Sungguh luar biasa. Raung, kalajengking itu terkena pedang Yang Linbo dan merasakan sakit yang luar biasa. Kalajengking itu tidak lagi bersembunyi dan langsung mengebor keluar dari pasir. Saat ini, Yang Linbo dapat melihat wujud aslinya dengan jelas. Kalajengking ini tingginya 2 meter dan panjangnya 8 atau 9 meter. Dua capitnya yang besar panjangnya setengah meter dan berada di depannya, memancarkan sedikit cahaya dingin. Ia ditutupi dengan lapisan baju besi abu-abu, dan ekor kalajengking yang panjang tergantung di atas kepalanya, yang sangat menakutkan. Raungan. Setelah kalajengking besar itu melihat Yang Linbo dengan jelas, ia meraung lagi dan terbang langsung ke arahnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga Yang Linbo hanya bisa melihat bayangan sisa dengan mata telanjangnya, yang sangat mencengangkan. Tidak, aku tidak bisa terlibat dengannya, kalau tidak aku akan mati karena dehidrasi sebelum aku membunuhnya. Yang Linbo tidak berani tinggal di sini, dan langsung melarikan diri. Jika suhu di sini tidak begitu tinggi, ia tidak keberatan bermain dengan kalajengking. Namun gurun ini seperti kapal uap besar. Sekali bergerak, ia tidak bisa berhenti berkeringat. Jika terkena sinar matahari, bahkan ia tidak bisa bertahan lama. Jadi ia hanya bisa menghindari ujung tajamnya dan menunggu hingga malam untuk membicarakan hal-hal lain. Namun kalajengking itu tidak akan memberinya kesempatan ini. Melihat Yang Linbo hendak berlari, ia langsung mengaum ke langit. Saat berikutnya, ekor kalajengking melesat keluar dari pasir dan membunuh Yang Linbo. Sial, mereka hidup berkelompok. Ini merepotkan. Wajah Yang Linbo menjadi gelap. Seekor kalajengking sangat sulit dihadapi, dan sekarang dia langsung menusuk sarang mereka. Melihat sekeliling, setidaknya ada 20 kalajengking. Apa yang harus kulakukan? Tidak, kalajengking takut api. Yang Linbo tiba-tiba teringat kalajengking yang takut api, dan segera mengorbankan Qingyan dunia. Saat Qingyan dunia muncul, suhu di sekitarnya meningkat beberapa kali lagi. Kalajengking di bawah merasakan perubahan suhu dan mengebor pasir satu demi satu, tidak berani keluar lagi. Mau lari, berani menyerangku secara diam-diam dan masih ingin lari, mati saja. Yang Linbo langsung mengendalikan Qingyan dunia untuk menempel pada pedang Tianming, dan menusukkannya ke tempat persembunyian kalajengking. Engah, cairan kental berwarna biru menyembur keluar di sepanjang pedang Tianming, membuat Yang Linbo lengah. Wah, rasanya enak. Yang Linbo sedikit jijik pada awalnya, tetapi sebagian cairan masuk ke mulutnya. Tepat saat dia hendak meludahkannya, dia menemukan bahwa aroma anggur memenuhi mulutnya. Karena sangat lengket, rasanya seperti pasta anggur. Kemudian dia menemukan bahwa hanya dengan suapan kecil ini, rasa lapar dan hausnya berkurang banyak. Bagus. Mata Yang Linbo berbinar, dan dia mengambil kalajengking itu dari pasir dengan pedang takdirnya. Pada saat ini, kalajengking itu belum mati, melambaikan capit dan ekornya, mencoba menyeret Yang Linbo sampai mati. Tetapi kalajengking itu sudah terluka parah saat ini, jadi Yang Linbo tentu saja tidak akan menghadapinya secara langsung, dan melompat ke samping dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa menit, kalajengking itu sama sekali tidak bergerak. Yang Linbo kemudian melangkah maju dan menggunakan pedang takdir yang melekat pada api biru bersih dunia untuk membelah cangkangnya, dan cairan lengket itu muncul lagi. Yang Linbo memikirkannya, menggertakkan giginya, membungkuk dan menyesapnya, dan aroma anggur memenuhi mulutnya dan dengan cepat mengisi kembali air yang hilang di badannya. Kemudian dia menemukan bahwa kultivasinya benar-benar meningkat pesat. Darah kalajengking ini ternyata mengandung energi yang sangat besar. Yang Linbo sedikit terkejut. Dia mempraktikkan metode takdir surgawi dan menciptakan Dao Yin yang takdir surgawi. Kekuatan dalam badannya lebih dari 10 kali lipat dari level yang sama. Ini berarti bahwa energi yang dia butuhkan untuk menerobos alam juga 10 kali lipat dari orang biasa, tetapi dia dapat merasakan peningkatan yang signifikan hanya dengan meminum seteguk darah kalajengking. Maka nilai seteguk darah kalajengking ini cukup untuk menyaingi beberapa batu yuan bermutu tinggi. Meskipun sedikit lebih buruk dari yuannya, itu juga merupakan hal baik yang langka. Dengan cara ini, nilai kalajengking ini sebanding dengan ribuan batu yuan bermutu tinggi. Namun, meskipun ia terus berburu kalajengking selama sebulan, ia mungkin tidak akan mampu menembus alam utama. Anda harus tahu bahwa tidak cukup hanya meningkatkan energi untuk menembus alam, Anda juga perlu memahami hukum.
Alasan mengapa sulit untuk menembus urutan pertama Luotian adalah karena Anda perlu menguasai hukum yang lengkap. Hanya dengan cara ini Anda dapat memperoleh pengakuan langit dan bumi dan menerobos urutan pertama. Sepertinya harus ada rahasia lain di sini. Lupakan saja, mari kita bongkar kalajengking ini terlebih dahulu, lalu cari tempat untuk menenangkan diri dan tunggu sampai malam. Yang Linbo tidak terus memikirkan masalah ini. Ia baru saja memasuki alam rahasia. Sebelumnya, tidak ada yang tahu situasi di sini, jadi ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan rahasia di sini. Seperti yang ia katakan, ia memotong-motong kalajengking dan mengumpulkan semua darah kalajengking. Ia mengumpulkan botol besar. Ia juga mengumpulkan cangkangnya, bermaksud untuk memurnikan pakaian dan baju zirah di malam hari. Cangkang kalajengking ini bahkan dapat menahan pedang takdir surgawi. Pertahanannya sangat menakjubkan, benar-benar kuat untuk membuat baju zirah. Adapun daging kalajengking, dia juga mengumpulkan semuanya. Darah kalajengking memiliki efek seperti itu, dan daging kalajengking seharusnya tidak jauh lebih buruk. Setelah membersihkan, Yang Linbo bergegas ke dasar batu besar yang dilihatnya sebelumnya. Rasa terbakar tiba-tiba berkurang setengahnya, tetapi masih sangat panas. Bahkan setelah meminum darah kalajengking, dia masih merasa mulutnya kering setelah 1 jam. Untungnya, dia mengumpulkan sedikit darah kalajengking, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahan. Dalam sekejap mata, hari sudah malam, tetapi langit tidak menjadi lebih gelap, tetapi cahayanya menjadi pucat. Rasanya seperti menonton TV hitam putih. Seluruh dunia hanya hitam dan putih, dan suhunya berangsur-angsur turun. Yang Linbo berjalan keluar dari bawah batu besar, menatap langit, dan menemukan 9 bulan purnama di langit. 9 bulan. Yang Linbo benar-benar aneh. 9 bulan dan 9 matahari jelas tidak normal. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mulai bergegas sementara suhu turun. Karena ada gurun di sekelilingnya, dia tidak tahu ke arah mana harus pergi. Jadi dia hanya bisa mengidentifikasi satu arah dan terus bergerak maju. Tetapi seiring berjalannya waktu, suhu di sekitarnya menjadi semakin rendah. Pada tengah malam, lapisan es perlahan muncul di pasir. Gurun tak berujung berubah langsung menjadi padang es. Apa-apaan tempat ini? Yang Linbo menggigil kedinginan. Dia menemukan tempat yang teduh untuk mengorbankan keinginan dunia, dan situasinya membaik. Tetapi lingkungan di sini membuatnya mengeluh. Siang hari sangat panas sehingga orang-orang panik, dan malam hari sangat dingin. Jika tidak ada Qingyan, dia yakin dia bahkan akan mati kedinginan di sini. Cuaca yang sangat panas dan sangat dingin seperti itu dapat berubah dalam waktu setengah hari. Orang biasa tidak dapat bertahan hidup di sini sama sekali. Jika semua orang datang ke sini, tingkat kelangsungan hidup mungkin tidak mencapai 60%. Lagi pula, tidak semua orang memiliki api ilahi tingkat atas seperti Qingyan. Kakak, tiba-tiba, suara es pecah terdengar. Yang Linbo melihat ke arah suara itu dan melihat pohon muda yang jernih muncul di es tidak jauh dari sana. Pohon muda ini seperti kristal, dan pertumbuhannya luar biasa. Mereka tumbuh menjadi pohon-pohon yang menjulang tinggi dalam sekejap mata. Pohon-pohon ini sebening kristal seperti pohon muda, seperti kristal, bersinar di bawah sinar bulan. Pohon es. Yang Linbo terkejut lagi. Dia belum pernah melihat atau mendengar pemandangan ajaib seperti itu. Seiring berjalannya waktu, Yang Linbo menemukan beberapa tonjolan muncul di pohon es ini, seperti kepompong kupu-kupu, tergantung terbalik di batang pohon. Tidak seperti pohon es ini, lapisan luar tonjolan ini tidak transparan, dan beberapa mirip dengan kaca buram, dan Anda dapat melihat samar-samar situasi di dalamnya. Hampir dalam sekejap, ratusan tonjolan tergantung di setiap pohon, dan mereka tumbuh dengan cepat. Yang Linbo samar-samar melihat sekelompok bayangan aneh. Ini memberi Yang Linbo rasa krisis di hatinya, dan dia segera melangkah maju, mengeluarkan pedang takdir surgawi dan memotong tonjolan. Tiba-tiba, napas yang sebanding dengan urutan ke-9 Luotian muncul di wajahnya. Kemudian, seekor anak kristal berukuran setengah meter jatuh ke tanah. Dengan suara keras, ia pecah menjadi es. Ini. Mata Yang Linbo membelalak. Anak kristal ini tampak seperti harimau, tetapi seluruh badannya tampak terbuat dari kristal es. Namun, tidak seperti pohon-pohon es ini, yang bersudut dan tak bernyawa, anak kristal ini persis sama dengan badan manusia sebelum hancur, dan tampak sangat lembut. Kemudian,
Seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu, ia tiba-tiba menatap pohon-pohon es yang tak berujung di depannya dan tonjolan-tonjolan yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di pohon-pohon itu, dan menghirup udara dingin. Dengan begitu banyak binatang es yang sebanding dengan urutan ke-9 Luotian, bahkan jika ia adalah takdir kontemporer, ia mungkin tidak akan dapat lolos dari kematian. Ia tidak tahu kemana harus lari jika ia ingin melarikan diri, karena sejauh yang dapat ia lihat, ada pohon-pohon es di mana-mana. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apakah ini tingkat kematian 40%? Mengapa saya merasa tidak ada peluang untuk bertahan hidup? Yang Linbo tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Setelah memikirkannya, dia melompat dari tanah dan melompat ke atas pohon es. Sekarang dia hanya berharap binatang es ini tidak akan memanjat pohon, kalau tidak dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai fajar. Bang! Tiba-tiba, tonjolan itu pecah, dan seekor serigala es setinggi 1 meter mendarat dengan keempat kakinya dan mengguncang badannya, seolah-olah baru saja bangun dari tidur lelap. Ini adalah serigala es sungguhan, seluruhnya terbuat dari es dan transparan, tetapi tidak terlihat seperti patung es, tetapi lebih seperti serigala sungguhan dengan daging dan darah. Awuwo, lolongan serigala bergema di langit, dan tonjolan yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar. Bang bang bang, tonjolan yang tak terhitung jumlahnya pecah, dan serigala es muncul satu demi satu, dan segera mereka menemukan keberadaan Yang Linbo. Satu persatu, serigala es mengangkat kepala mereka, dan mata mereka yang memantulkan cahaya bulan menatap Yang Linbo, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Untungnya, mereka tidak bisa memanjat pohon. Yang Linbo menghela napas lega, selama mereka tidak bisa memanjat pohon. Tetapi sebelum dia bahagia lama, dia menemukan bahwa tonjolan di bawah kakinya mulai bergetar. Yang paling mengejutkannya adalah tonjolan itu tidak pecah kali ini, tetapi menyebar lapis demi lapis. Sesaat kemudian, makhluk dengan 12 pasang sayap es, seperti jangkrik, muncul di depan Yang Linbo. Kutu kupret, Yang Linbo mengucapkan saripati Cina. Sekarang tidak perlu memanjat pohon, ia bisa terbang. Bagaimana saya bisa memainkannya? Setelah jangkrik es bersayap 12 muncul, ia tidak menyerang Yang Linbo, tetapi melayang tanpa tujuan di antara pepohonan es. Seiring berjalannya waktu, binatang es terbang muncul satu demi satu. Ada banyak jenis, termasuk kelelawar, elang, kupu-kupu, del. Yang terkecil panjangnya 0,5 meter. Dalam sekejap mata, bagian atas hutan ditutupi oleh binatang es terbang ini. Yang Linbo tidak berani bergerak saat ini. Ia khawatir akan menarik perhatian binatang es terbang ini. Begitu ketahuan, ia tidak dapat menjamin berapa lama ia bisa bertahan. Bang! Pada saat ini, Yang Linbo mendengar suara teredam, dan kemudian merasakan pohon es di bawah kakinya mulai bergetar. Melihat ke bawah, dia melihat serigala-serigala es itu benar-benar mulai menyerang pohon es. Pada saat yang sama, binatang-binatang es terbang yang melayang santai juga mendengar gerakan itu dan langsung berbalik. Sepasang mata tertuju pada pohon es di bawah Yang Linbo. Retak. Tiba-tiba, suara retakan terdengar, dan pohon es itu riuntuh. Sial, apakah kamu mencoba membunuhku? Yang Linbo mengumpat dalam hati, langsung menginjak ulat sutra es, dan melompat ke pohon lain. Sekarang, seolah-olah sumbu telah dinyalakan, semua binatang es terbang mengunci Yang Linbo dan menyerbunya. Api hijau pembersih dunia, Yang Linbo tidak berani menunda, dan dengan cepat mengorbankan api hijau pembersih dunia untuk menutupi badannya. Tetapi binatang-binatang es terbang ini sama sekali tidak takut, atau mereka tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali, hanya naluri untuk membunuh. Setelah menentukan posisi Yang Linbo, mereka bergegas ke arahnya seperti ngengat ke api. Meskipun binatang-binatang es terbang ini dicairkan oleh api hijau pembersih dunia, mereka masih dapat menyebabkan kerusakan besar padanya sebelum mencair. Dan setiap kali binatang es terbang mencair, sejumlah energi tertentu akan dikonsumsi. Meskipun konsumsinya tidak besar, ia tidak dapat menahan jumlah yang besar. Jika ini terus berlanjut, aku akan kelelahan dan mati jika tidak dipukul sampai mati. Aku tidak dapat bertahan sampai fajar. Yang Linbo mengerutkan kening, dan dengan pikiran di benaknya, ia langsung mengorbankan Xuan Huangding, yang muncul dan dengan cepat tumbuh lebih besar, lalu jatuh dari langit, dan jatuh ke tanah bersamanya. Bang bang bang. Di Xuan Huangding,
Yang Linbo dapat dengan jelas mendengar suara tabrakan di sekitarnya, seperti bel berbunyi, yang membuat kepalanya pusing. Namun, setelah beberapa menit, binatang es di luar menyerah di sisi ini, dan suara tabrakan menghilang. Yang Linbo mengorbankan Qingyan dunia lagi, menerangi ruang di dalam Xuan Huangding. Raungan. Saat lampu menyala, seekor serigala es terbang mendekat. Yang Linbo langsung membunuh serigala es itu dengan pedang, dan badannya jatuh ke tanah dan pecah menjadi serpihan es yang tak terhitung jumlahnya. Hei, apa itu? Tiba-tiba Yang Linbo menemukan bahwa ada kristal es di atas sepasang kepingan es, yang memancarkan cahaya putih di bawah cahaya Qingyan dunia. Kristal es ini sangat bening dan berbentuk bulat sempurna. Ada fluktuasi energi aneh di atasnya. Ini, Yang Linbo mengambil kristal es itu. Namun, saat kristal es itu memasuki tangannya, kristal itu berubah menjadi cairan dingin dan langsung diserap oleh kulitnya. Setelah kekuatan ini memasuki telapak tangannya, kekuatan itu langsung menyebar ke atas sepanjang meridian. Tidak bagus. Yang Linbo terkejut. Tepat saat dia hendak menyegel titik akupuntur, dia menemukan bahwa meskipun kekuatan ini sangat dingin, kekuatan itu sangat murni. Kemanapun kekuatan itu lewat, kekuatan itu juga akan menyehatkan meridiannya sendiri. Setelah menemukan ini, Yang Linbo tidak menghentikannya dan membiarkan kekuatan menyebar di badannya, tetapi matanya tertuju padanya. Pada akhirnya, kekuatan itu terbagi menjadi dua, satu bagian terus menyehatkan meridiannya, dan bagian lainnya bergabung ke dalam jiwanya. Perasaan sejuk menyelimuti hatinya, dan pikirannya yang awalnya bingung menjadi jernih. Perasaan itu seperti meminum minuman dingin di hari-hari musim panas yang panas. Sangat nyaman hingga tak terlupakan. Ternyata itu adalah cahaya bulan. Yang Linbo telah menentukan dari mana kekuatan ini berasal saat ini, dan itu adalah esensi bulan. Matahari dan bulan saling berlawanan, satu yang dan satu yin, dan esensi bulan adalah kekuatan yin murni. Sejak dia menyadari takdir yin dan yang, dia mengerti bahwa segala sesuatu di dunia memiliki sisi yin dan yang disebut yang soliter tidak dapat dilahirkan, dan yin soliter tidak dapat tumbuh. Misalnya, badan manusia adalah yang dan roh adalah yin. Esensi bulan adalah kekuatan yin murni, yang dapat mendamaikan yin dan yang dari badan dan memelihara roh. Roh adalah jembatan yang menghubungkan orang dengan langit dan bumi. Semakin kuat roh, semakin baik efek pemahaman hukum. Meskipun ras manusia memiliki metode rahasia untuk mengolah roh, sulit untuk membuat kemajuan. Jika Anda ingin meningkat secara signifikan, Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal. Yuehua adalah salah satunya, tetapi badan manusia adalah yang dan tidak dapat secara langsung menyerap bulan untuk memperkuat roh. Hanya ras iblis yang dapat melakukannya, dan Tusan adalah salah satu perwakilannya. Oleh karena itu, hal yang paling terkenal tentang klan Tusan adalah seni rahasia roh. Tianming Zhenjing yang diciptakan oleh generasi ke-8 menggabungkan banyak seni rahasia roh Tusan. Hal ini juga menyebabkan pasukan utama mengincar wanita dari klan Tusan dan merasa bangga menikahi wanita dari klan Tusan. Karena menikahi wanita dari klan Tusan dapat memperkuat jiwa seseorang melalui metode kultivasi ganda, sehingga mempercepat kultivasi. Namun, Tusan sangat tahan terhadap orang luar, jadi wanita di klan jarang menikah dengan orang luar, dan sesekali muncul juga karena pihak lain memiliki kebaikan hati yang besar terhadap Tusan. Namun, Kota Dewa dan Iblis menculik seorang wanita Tusan, yang menyentuh garis bawah Tusan. Kedua belah pihak telah berselisih sejak saat itu. Saya tidak menyangka bahwa kristal es yang dibiarkan di binatang es ini dapat langsung diserap oleh orang-orang untuk memperkuat jiwa mereka. Jika ditempatkan di luar, mereka pasti akan dianggap sebagai harta langka. Sekarang aku mengerti mengapa tempat ini dapat membantu orang untuk menerobos. Yang Linbo berkata dalam hati. Memburu makhluk dan meminum darah mereka di siang hari dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi. Memburu binatang es di malam hari dapat memperoleh kristal es, yang dapat memperkuat jiwa dan memahami Tao. Tidak terlalu mudah untuk menerobos alam dengan pendekatan bercabang dua. Namun, mengapa ingatan itu terhapus membuatnya bingung. Lupakan saja, karena rahasia di sini telah ditemukan, mari kita mulai berburu. Yang Linbo langsung membuang keraguan di benaknya. Waktu terbatas. Dia harus mempercepat perburuan binatang es dan kemudian menyempurnakannya. Fungsi kristal es belum menyebar sejauh ini, yang berarti bahwa kristal es, seperti ingatan, tidak dapat dikeluarkan dari alam rahasia,
dan alam rahasia ini hanya akan bertahan selama 1 bulan. Tidak termasuk siang hari, hanya ada setengah bulan, jadi dia harus menggunakan waktu sebanyak mungkin untuk berburu binatang es dan memperkuat jiwanya. Lain kali dia ingin masuk, mungkin 10 tahun kemudian, tetapi 10 tahun kemudian, dia tidak berani masuk. Karena saat itu kultivasinya pasti akan melampaui urutan ke-7 Luotian. Memikirkan hal ini, dia mengendalikan Xuan Huangding untuk membuka celah. Melihat ini, binatang es yang berkeliaran tanpa tujuan di luar segera berlari mendekat. Setelah jumlah binatang es yang dilepaskan oleh Kuali mencapai lebih dari 100, Yang Lin Bo menurunkan Xuan Huangding lagi dan mulai memburu binatang es di antara mereka. Kekuatan binatang es ini tidak lemah. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan puncak urutan ke-9 Luotian. Meskipun badan mereka tidak sekeras kalajengking raksasa yang diburu di siang hari, mereka sangat ganas dan tidak peduli dengan hidup atau mati. Jadi dia tidak berani melepaskan terlalu banyak. Setelah memburu kelompok ini, Yang Lin Bo memperoleh lebih dari 100 kristal es, dan segera memurnikan semuanya. Kemudian dia melepaskan kelompok lain, dan mengulangi proses ini. Dia membunuh lebih dari 10.000 binatang es sepanjang malam. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras terdengar, dan Xuan Huangding langsung terbalik. Yang Lin Bo terbangun dari latihannya dan mendongak, hanya melihat puluhan sosok mengelilinginya. Klan perang. Mata Yang Lin Bo menyipit saat dia mengenali identitas pemimpinnya. Orang ini adalah jenius klan perang yang telah meliriknya sebelum memasuki alam rahasia, Zhan Bufan. Yang Lin Bo, kita bertemu lagi. Zhan Bufan mengayunkan pedangnya dan menunjuk langsung ke Yang Lin Bo. Bisakah kamu mengendalikan binatang es? Yang Lin Bo menemukan bahwa binatang es yang ganas itu sebenarnya merangkak di belakang mereka. Tetapi mereka tidak menyerang selusin orang, seolah-olah mereka ditundukkan oleh mereka. Binatang es, kamu tidak salah mengatakan itu, tetapi identitas mereka yang sebenarnya adalah binatang bulan, yang terkondensasi dari esensi bulan. Zhan Bufan menjelaskan dengan sabar. Dia tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Yang Lin Bo. Dia memiliki beberapa master urutan ke-7 Luotian yang duduk di sini. Ada juga sejumlah besar binatang buas bulan, dan Yang Lin Bo pasti tidak akan bisa melarikan diri. Binatang buas bulan. Yang Lin Bo belum pernah mendengar nama binatang buas bulan. Kenapa kamu, Destiny yang bermartabat, bahkan tidak mengenal binatang buas bulan? Mata Zhan Bufan berkilat jijik. Dia berani menyebut dirinya Destiny tanpa mengenal binatang buas bulan. Binatang buas bulan adalah peri bulan, sama seperti peri kayu, mereka adalah makhluk istimewa yang lahir di tempat yang penuh dengan esensi bulan. Meskipun mereka sangat brutal, mereka adalah harta surga dan bumi yang sangat berharga. Ada catatan yang jelas dalam buku-buku klasik klan Zhan mereka. Kamu punya informasi di sini. Yang Lin Bo tiba-tiba membelalakkan matanya. Jika mereka tidak tahu situasi di sini, bagaimana mereka bisa menemukan cara untuk mengendalikan binatang buas bulan? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Zhan Bufan menyeringai. Kamu akhirnya memikirkan ini. Sebenarnya, mereka telah memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi di sini ribuan tahun yang lalu. Meskipun tempat ini dapat menghapus semua jejak, mengambil satu hal dapat melestarikan memori tempat ini, dan hal ini adalah batu Dao. Batu Dao adalah batu yang sangat purba, dan waktu kelahirannya bahkan dapat ditelusuri kembali ke awal dunia. Dikatakan bahwa Dao lahir ketika dunia pertama kali dibuka. Pada saat itu, Dao seperti bintang-bintang di langit dan aliran sungai yang mengalir di sungai, yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan lahirnya makhluk hidup, Dao secara bertahap membaik dan akhirnya menghilang, dan kemudian dunia saat ini terbentuk. Batu Dao adalah batu dengan jejak Dao, menyembunyikan kebenaran Dao. Tetapi karena waktunya terlalu lama, batu Dao telah lama punah. Klan Zhan mereka mendapatkan batu Dao secara kebetulan, dan berdasarkan itu, mereka menciptakan fondasi klan Zhan selama puluhan ribu tahun. Mereka menduga bahwa alasan mengapa alam rahasia ini menghapus jejak yang relevan adalah pengaruh Dao, jadi mereka membawa batu Dao ke dalamnya dan berhasil menahan pengaruh Dao. Anda harus tahu bahwa batu Dao memiliki jejak Dao, dan Dao adalah kekuatan paling mendasar di dunia, sedangkan Dao hanyalah produk yang berevolusi dari Dao, dan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ini seperti perbedaan antara batu bara dan berlian. Meskipun keduanya terdiri dari karbon, keduanya pada dasarnya berbeda. Oleh karena itu,
Mereka telah mengetahui tentang situasi di sini ribuan tahun yang lalu, tetapi mereka tidak pernah menyebarkannya. Setelah ribuan tahun upaya terus-menerus, para leluhur klan Zan menciptakan metode untuk mengendalikan binatang bulan, yang secara langsung menjadikan alam rahasia ini sebagai taman belakang mereka. Kali ini dia datang ke sini untuk mengalahkan Yang Linbo dan menjadi takdir, dan pada saat yang sama membalas dendam saudara-saudara yang meninggal di klan Zan. Memang agak tidak terduga, tetapi saya khawatir itu tidak cukup bagi Anda untuk membunuh saya. Yang Linbo berdiri perlahan, Xuan Huangding terbang kembali dan menggantung di atas kepalanya, dan diagram Yin yang terbang keluar dari ruang takdir dan jatuh di kakinya. Pedang takdir muncul di tangannya, dan domain pedang 7 kali lipat saling terkait dan menutupi seluruh pemandangan. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari orang-orang ini, tetapi jika dia ingin pergi, mereka tidak dapat menghentikannya. Kelihatannya bagus, tetapi itu tidak cukup, bunuh mereka. Zan Bufan melambaikan tangannya, dan binatang buas bulan di belakangnya bergegas menuju Yang Linbo seperti air pasang. Bunuh! Yang Linbo menebas dengan pedangnya, dan 7 domain pedang bergabung menjadi satu, berubah menjadi pedang besar sepanjang 100 kaki yang menghantam dari udara, langsung mengenai kepala Zan Bufan. Trivial skill. Zan Bufan tidak setuju, mengangkat tangannya, dan telapak tangan besar langsung mengangkat sepotong langit dan bumi. Duar, pedang dan telapak tangan bertabrakan, membuat suara yang memekakkan telinga. Energi yang mengerikan menyapu langit dan bumi seperti badai, langsung menghancurkan binatang bulan yang menyerang menjadi berkeping-keping. Namun, pedang panjang itu tidak bisa bergerak maju lebih jauh, dan dibawa turun oleh Zan Bufan. Takdir kontemporer memang luar biasa. Pedang ini dapat dengan mudah membunuh puncak tingkat 8 Luotian biasa, tetapi sayangnya Anda bertemu dengan saya. Zan Bufan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, menggenggam pedang panjang itu dengan tangannya yang besar, dan menghancurkan pedang raksasa itu dengan remasan yang kuat. Dia adalah pemimpin generasi muda klan Zan. Meskipun dia hanya berada di puncak Orde ke-8, kekuatannya dapat sepenuhnya bersaing dengan para Master Orde ke-7. Bahkan jika kultivasi Yang Linbo saat ini setara dengan miliknya, dia memiliki keyakinan untuk melawannya. Sungguh kekuatan yang kuat. Yang Linbo juga sedikit terkejut. Dilihat dari napasnya, dia paling tinggi berada di puncak Orde ke-8 Luotian. Dia dapat mematahkan serangannya dengan mudah. Ini juga membuatnya menatapnya dengan mata baru. Yang Linbo, aku akan memberimu kesempatan, menyerahlah segera, dan kemudian serahkan takdir kepadaku. Aku dapat memberimu kematian yang cepat. Kata Zan Bufan. Menurutnya, takdir sepenuhnya adalah mutiara yang tertutup debu bagi Yang Linbo, karena sekarang dia adalah target yang hidup. Kekuatan utama dari 9 alam telah ditekan oleh 9 generasi takdir selama 9 era penuh. Siapa yang bersedia terus ditindas oleh takdir? Aku berbeda. Dia dapat menyembunyikan dirinya sepenuhnya dengan bantuan fitur-fitur khusus dari tempat rahasia ini. Dengan bantuan klan Zan, dia akan segera bangkit dan menguasai dunia. Jadi takdir jauh lebih kuat di tempatnya daripada di Yang Linbo. Memberikannya padamu. Tentu, aku akan memberikannya padamu jika kau menang. Yang Linbo melambaikan pedang takdir surgawi dan mengarahkannya ke Zan Bufan, yang kini telah mencapai puncak urutan ke-9 Luotian. Setelah semalam berkultivasi, jiwanya telah meningkat lebih dari 30%, dan kultivasinya sudah diambang terobosan, dan dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Zan Bufan ini seperti namanya, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dia bisa menjadi batu asahnya, dan dia bisa menggunakannya untuk menerobos alam. Begitu dia menerobos ke urutan ke-8 Luotian, orang-orang tidak berguna ini tidak akan menjadi ancaman baginya. Selain itu, melakukan hal itu akan mencegah orang lain dan binatang bulan mengambil tindakan. Ini akan memastikan keselamatannya sendiri semaksimal mungkin. Itu yang kau katakan. Mata Zan Bufan berbinar, dan dia mengendalikan binatang bulan untuk mundur dan melangkah maju. Awalnya, dia hanya bertanya dengan santai, dan tidak memiliki banyak harapan sama sekali. Lagi pula, Yang Linbo pasti akan mati. Selama dia membunuhnya, takdir surgawi akan tetap menjadi miliknya, tetapi dia tidak berharap Yang Linbo setuju. Ini baik-baik saja. Lagi pula, jika Yang Linbo terbunuh, bagaimana jika takdir surgawi tidak mengenalinya? Lebih baik membiarkannya menyerah atas inisiatifnya sendiri. Tuan muda, orang-orang dari klan Zan hendak menghentikannya. Yang Linbo adalah takdir,
siapa yang tahu trik apa yang dia miliki. Jika sesuatu terjadi pada Zan Bufan, mereka tidak akan dapat menjelaskannya kepada pemimpin klan. Selain itu, mereka kalah jumlah dan tidak perlu melawannya. Selama mereka bekerja sama, mereka dapat mengalahkannya. Apakah dia dapat melawan saat itu? Tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk bergerak. Zan Bufan melirik semua orang, lalu melangkah maju dan menatap langsung ke Yang Linbo. Dia secara alami mengerti apa yang mereka maksud, tetapi sebagai seorang jenius, dia juga memiliki harga diri. Selain itu, Yang Linbo adalah takdir kontemporer. Jika dia mengalahkannya, dia pasti akan dapat menyublimkan hatinya yang tak terkalahkan, yang juga akan sangat bermanfaat bagi masa depannya. Mengenai ingatannya, dia tidak khawatir ingatannya akan terhapus, karena kali ini dia membawa batu dao besar. Bagaimanapun, mereka tidak hanya ingin membunuh Yang Linbo, tetapi juga untuk mendapatkan segalanya darinya. Ayo, biarkan aku melihat apa yang mampu dilakukan takdir kontemporer. Zan Bufan melambai ke Yang Linbo, matanya penuh harapan. Sesuai keinginanmu. Yang Linbo melangkah maju, dan sosoknya langsung muncul di belakang Zan Bufan seperti hantu. Sebuah pedang terhunus, menembus langit dan bumi, langsung menusuk Zan Bufan hingga ke tulang, tetapi Yang Linbo mengerutkan kening. Karena dia tidak merasakan perlawanan apapun setelah menusuk Zan Bufan. Terlalu lambat. Pada saat ini, suara Zan Bufan terdengar di belakang Yang Linbo, dan hampir pada saat yang sama, sosok yang ditusuk Yang Linbo berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia hanya menusuk bayangan yang tersisa. Sangat cepat, mata Yang Linbo menyipit, dan dia menebas balik dengan pedang, tetapi ditangkap oleh dua jari Zan Bufan. Tetapi Yang Linbo dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lapisan energi di permukaan badan Zan Bufan, melindungi badannya. Zan Bing bagus, dan kekuatannya juga bagus, tetapi sayangnya masih terlalu lambat. Zan Bufan menendang dada Yang Linbo, dan seluruh badannya terlempar mundur seperti bola meriam. Apakah ini badan pertempuran Suantian? Yang Linbo mendarat 100 meter jauhnya, mengabaikan rasa sakit di dadanya dan menatap langsung ke arah Zan Bufan. Dia pernah mendengar ayahnya berkata sebelumnya bahwa metode terkuat klan Zan adalah badan pertempuran Suantian, dan bahkan kata Zan dalam klan Zan berasal dari sini. Badan pertempuran Suantian adalah metode pemurnian horizontal tingkat atas. Dikatakan bahwa ketika dikultivasikan secara ekstrim, tidak hanya badan fisik yang kuat dan bertenaga, tetapi juga ki pelindung akan dipadatkan untuk melindungi seluruh badan, yang dapat disebut sebagai senjata berbentuk manusia. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang mendalam. Meskipun dia bertindak tergesa-gesa, dia juga menggunakan 60% dari kekuatannya, dan urutan ke-8 Luotian umum tidak dapat menghentikannya sama sekali. Namun, Zan Bufan hanya menggunakan dua jari untuk menjepit pedang takdir surgawi. Ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai kekuatan yang tak terbatas, itu hanya menakutkan. Kudengar bahwa takdir ketujuh juga menjadi raja dengan badan fisiknya. Aku hanya ingin tahu mana yang lebih kuat, teknik pemurnian badannya atau badan pertempuran Suantian dari klan Zanku. Zan Bufan berkata dengan penuh harap. Masing-masing dari 9 takdir itu menakjubkan dan cantik. Mereka ahli dalam hal yang berbeda, tetapi mereka paling peduli dengan takdir ketujuh. Karena klan Zan mereka terkenal dengan badan pertempuran Suantian, mereka tentu tidak akan membandingkannya dengan takdir lainnya, dan tidak ada yang bisa dibandingkan. Pada saat yang sama, mereka selalu percaya bahwa badan pertempuran Suantian tidak kalah dengan teknik pemurnian badan takdir ketujuh, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk memverifikasinya. Jika Yang Linbo telah menguasai warisan generasi ketujuh, itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk memverifikasinya. Sesuai keinginanmu, Yang Linbo menyingkirkan pedang takdir dan bergegas maju lagi. Dia bertarung dengan Zan Bufan hanya untuk menambah tekanan pada dirinya sendiri, sehingga memaksa dirinya untuk mencapai batasnya dan menerobos kultivasinya. Jadi dia tentu saja tidak akan menolak permintaan Zan Bufan, sehingga metode pertarungan tinju kedai akan menjadi yang paling efektif. Baiklah, mata Zan Bufan berbinar dan dia juga maju. Tak lama kemudian mereka berdua bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Suaranya seperti genderang perang, dan dunia bergetar. Dalam beberapa tarikan napas, keduanya telah melemparkan ratusan pukulan. Hanya bayangan tinju yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Bumi berguncang,
ruang hancur, dan momentumnya mengerikan. Gaya bertarung tinju kedagieng seperti itu membuat semua orang merasa bersemangat dan tidak dapat mengendalikan diri. Teknik pemurnian badan dari generasi ketujuh takdir memang luar biasa. Itu benar-benar dapat memungkinkan Yang Linbo untuk melawan Tuan Muda dengan kultivasi Luotian tingkat ke-9-nya. Ya, badan tempur Suantian dari klan Zan kita dikenal karena keganasannya. Dalam pertarungan jarak dekat, klan Zan kita tidak ada duanya, tetapi Yang Linbo dapat mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Teknik pemurnian badan ini benar-benar hebat. Tidak peduli seberapa hebatnya, itu pada akhirnya akan menjadi tawaran menarik bagi kita. Semua orang terkejut. Kalian harus tahu bahwa badan tempur Suantian adalah teknik pemurnian badan yang sangat istimewa. Dengan setiap peningkatan level, kekuatan praktisi akan meningkat 10 kali lipat, jadi pertarungan jarak dekat adalah keahlian mereka. Begitu mereka mendekat, mudah untuk menantang lawan yang levelnya lebih tinggi, tetapi sekarang sebaliknya. Meskipun mereka terkejut dengan fisik Yang Linbo, mereka juga memiliki keyakinan penuh pada Zan Bufan. Jika Yang Linbo menggunakan cara lain, dia mungkin masih memenangkan pertarungan ini. Namun dalam pertarungan jarak dekat, klan Zan mereka tidak pernah takut pada siapapun, terutama karena kultivasi Yang Linbo jauh lebih rendah daripada Zan Bufan. Begitu Yang Linbo kehabisan energi sejatinya, dia akan segera dikalahkan. Pada saat itu, semua yang dimilikinya akan menjadi milik klan Zan. Ledakan. Tiba-tiba, mereka berdua saling meninju dan mundur pada saat yang sama. Itu memang takdir surga, itu benar-benar kuat. Jika kita terus bertarung, kita tidak dapat mengatakan siapa yang akan menang. Aku akan menggunakan senjata. Zan Bufan baru menyadari kekuatan takdir surga generasi ke-7 saat ini. Kultivasi Yang Linbo satu alam lebih rendah darinya, tetapi dia mampu menyamainya dengan takdir surga generasi ke-7. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, tetapi pada saat yang sama, itu juga membuatnya lebih bertekad untuk mendapatkan takdir. Jika dia mendapatkan takdir, dia juga akan mendapatkan metode takdir. Namun, napas Yang Linbo tidak melemah sama sekali, yang berarti bahwa energi dalam badannya beberapa kali lipat dari orang biasa, dan sulit untuk memakannya sampai mati. Jadi dia hanya bisa menggunakan senjata. Dia tidak hanya memiliki bakat yang sangat tinggi dalam badan pertempuran Suantian, tetapi juga memiliki bakat dalam ilmu pedang. Alam ilmu pedangnya tidak lebih buruk dari Yang Linbo. Baiklah, Yang Linbo sedikit menyesal. Jika dia bertarung sebentar, dia mungkin telah menerobos. Orang ini benar-benar berhenti, tetapi tidak buruk untuk menggunakannya untuk mengasah ilmu pedangnya. Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan pedang takdir lagi dan mengarahkannya langsung ke Zan Bufan. Ilmu pedangku cukup istimewa. Dalam 81 gerakan, jika kamu tidak tahan, lebih baik kamu mengakui kekalahan. Setelah melebihi, kamu akan mati, kata Zan Bufan. Jurus pedang yang dia latih disebut Surah Slash, yang merupakan jurus pedang yang sangat jahat. Dia telah berlatih selama 10 tahun, tetapi dia belum dapat mengendalikannya sepenuhnya sejauh ini. Surah Slash hanya memiliki 9 jurus, dan semuanya adalah jurus pedang dasar, tetapi selama metode keberuntungan yang sesuai digunakan, jurus itu dapat diubah menjadi sihir. Yang istimewa adalah bahwa 9 jurus itu dapat digunakan berulang kali, dan setiap kali digunakan, kekuatan serangan berikutnya akan berlipat ganda. Pada levelnya saat ini, dia hanya dapat menggunakannya 9 kali berturut-turut, yaitu 9.981 jurus. Setelah jumlah ini terlampaui, bukan dia yang mengendalikan pedang, tetapi pedanglah yang mengendalikannya. Pada saat itu, kesadarannya akan terpengaruh dan benar-benar di luar kendali. Kecuali dia membunuh musuh, dia tidak akan berhenti. Akan buruk jika dia secara tidak sengaja membunuh Yang Linbo. Bukannya dia tidak tega membunuh Yang Linbo, tetapi dia khawatir jika dia membunuhnya, dia tidak akan dikenali oleh takdir, dan kemudian dia akan kalah. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihatnya. Yang Linbo menjadi tertarik. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ilmu pedang yang tidak terkendali. Namun, dia tidak terlalu penasaran. Menurutnya, ilmu pedang hanyalah alat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan orang. Bakat adalah fondasinya. Ilmu pedang Zan Bufan adalah kebalikannya. Itu seperti menaruh kereta di depan kuda. Lebih baik tidak menggunakannya. Meskipun dia mensibir ilmu pedang itu, dia juga ingin melihatnya.
Seperti kata pepatah, seseorang dapat memoles batu giok dengan batu dari gunung lain. Mungkin itu bisa memberinya inspirasi. Sesuai keinginanmu. Zhan Bufan berhenti berbicara omong kosong. Momentumnya terguncang dan seluruh auranya berubah. Aura ini, Yang Linbo menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa aura ini sebenarnya sangat mirip dengan aura kakak ketiganya saat dia kehilangan kendali. Jadi dia menuangkan yin dan yang qi ke matanya, dan segera melihat bayangan gelap muncul di belakang Zhan Bufan. Bayangan ini tingginya 100 kaki, dengan 3 kepala dan 6 lengan, 3 wajah biru hitam, menyemburkan api dari mulutnya, dan telanjang dalam kemarahan. Mata itu sepertinya datang dari neraka, dan orang-orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Apakah ini Sura? Yang Linbo telah mendengar beberapa legenda Sekte Buddha, dan gambaran ini persis sama dengan Sura yang dijelaskan oleh Sekte Buddha. Tebas Sura. Zhan Bufan berteriak keras dan menusuk dengan pedang. Semua orang hanya bisa melihat aliran cahaya, dan itu datang ke Yang Linbo dalam sekejap. Yang Linbo bermata cepat dan tangan cepat, dan langsung memblokir pedang takdir surgawi di depannya, yang memblokir pukulan fatal, tetapi seluruh orang itu juga terpental. Begitu cepat, Yang Linbo menyipitkan matanya. Jika bukan karena jiwanya yang meningkat, dia benar-benar tidak dapat menghindari pukulan ini. Namun, begitu pikirannya muncul, dia merasakan hawa dingin di belakangnya, dan dia hampir secara naluriah menundukkan kepalanya. Pedang Zhan Bufan baru saja menyentuh kulit kepalanya dan menyebabkan puluhan helai rambut patah. Sebelum dia bisa bernapas lega, dia ditendang keluar oleh Zhan Bufan lagi. Terlalu lambat, jika kamu hanya memiliki kekuatan sebanyak ini, aku sarankan kamu untuk mengakui kekalahan. Suara Zhan Bufan terdengar, dan dia benar-benar kecewa dengan penampilan Yang Linbo. Awalnya, dia berpikir bahwa Yang Linbo dapat memberinya lebih banyak kejutan dan mengasah pedangnya. Siapa yang mengira bahwa dia sangat tidak berguna? Datang lagi. Yang Linbo tidak banyak bicara. Dengan gerakan di dalam hatinya, darah yang membumbung tinggi muncul di badannya, berubah menjadi gajah raksasa purba, mengejutkan dunia. 7 domain pedang muncul di sekelilingnya pada saat yang sama, merobek lapisan es inci demi inci, dengan momentum yang mengerikan. Ini menarik, potong. Zhan Bufan menjadi bersemangat, sosoknya bergetar, dan sosoknya langsung terbelah menjadi 9, dan terpotong pada saat yang sama. 9 pedang qi melintasi langit dan datang dari sudut yang berbeda. Mata Yang Linbo mengecil, gajah raksasa berdarah itu tiba-tiba menginjak tanah, dan udara yang berdesir langsung menghancurkan qi pedang. Yang Linbo bergegas menuju Zhan Bufan dengan langkah besar. Pedang takdir bergetar, dan domain pedang 7 lapis itu langsung menyusut, berubah menjadi lapisan energi 7 warna yang melekat pada pedang takdir. Dengan satu tebasan pedang itu berubah menjadi ribuan bayangan pedang yang memenuhi langit, langsung menyelimuti Zhan Bufan. Sosok Yang Linbo juga menghilang pada saat yang sama, bersembunyi di balik bayangan pedang dan terus-menerus menyerang. Ding ding ding. Zhan Bufan berdiri di tempat, terus-menerus menggunakan keterampilan pedang untuk menahan serangan Yang Linbo. Pelan-pelan, masih terlalu lambat. Serangan ganas dan licik Yang Linbo dengan mudah diblokir oleh Zhan Bufan. Dengan penggunaan Sura Slash yang terus-menerus, kekuatan Sura Slash telah terakumulasi ke tingkat yang sangat tinggi. Zhan Bufan samar-samar merasa bahwa pedang panjang di tangannya mulai tidak terkendali, memengaruhi pikirannya. Yang Linbo, akui kekalahan segera, jika tidak, jangan salahkan aku jika kamu mati. Bufan langsung berkata, dia tahu bahwa dia hampir kehilangan kendali. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, Yang Linbo menutup telinga padanya. Dia tidak hanya tidak menghentikan serangannya, tetapi dia menjadi lebih ganas. Dia menebas ratusan pedang dalam sekejap. Mencari kematian. Zhan Bufan sudah terpengaruh oleh tebasan Sura saat ini, dan kemarahan di hatinya langsung menyala. Kamu meminta ini. Ledakan. Gelombang udara meledak dari badan Zhan Bufan, dan dia menebas dengan pedang lain. Angkatan udara yang mengerikan itu langsung merobek langit, dan bayangan pedang di langit hancur sebagai tanggapan. Hehehe. Zhan Bufan tertawa aneh, dan badannya dikelilingi oleh roh-roh jahat hitam. Urat-urat di dahinya menonjol keluar, matanya merah, wajahnya mengerikan, dan auranya berubah, seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Melihat pemandangan ini, wajah para Master Klan Zhan sedikit berubah,
dan mereka mundur beberapa ratus meter untuk mencegah menjadi sasaran Zan Bufan. Mereka telah melihat Zan Bufan benar-benar di luar kendali, dan bahkan jika kultivasi mereka lebih tinggi dari Zan Bufan, mereka tidak berani menyinggungnya. Wus, Zan Bufan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul lagi, dia telah datang ke Yang Linbo, hampir berhadapan dengannya. Dia menyeringai, matanya dipenuhi dengan kegilaan tak berujung dan niat membunuh, seolah-olah jurang tak berujung akan menelan jiwa Yang Linbo. Tiba-tiba, pedang panjang di tangannya menyapu, dan Yang Linbo secara tidak sadar menusuk Zan Bufan dengan pedang untuk memaksanya kembali. Tetapi pihak lain tampaknya tidak melihatnya, dan serangan di tangannya tidak melambat sama sekali, tetapi malah sedikit dipercepat. Situasi ini membuat mata Yang Linbo mengecil, tetapi dia tidak mundur. Bang-bang, keduanya menyerang pada saat yang sama. Pedang takdir surgawi menusuk dada Zan Bufan, dan pedang Zan Bufan juga menebas pinggang Yang Linbo. Namun, keduanya menggunakan fisik yang kuat, jadi pedang itu hanya menusuk kulit mereka dan tidak menyebabkan banyak kerusakan satu sama lain. Namun, kekuatan dahsyat itu membuat mereka berdua terlempar mundur pada saat yang bersamaan. Teknik pedang ini benar-benar agak aneh. Yang Linbo menyipitkan matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Zan Bufan sudah berada di bawah pedang, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Hanya satu pukulan ini saja membuat darahnya melonjak, dan jelas bahwa dia terluka. Wus! Namun, sebelum dia sempat bereaksi, sosok Zan Bufan muncul di depannya lagi. Tidak ada rasa sakit di wajahnya, tetapi menjadi lebih ganas. Pada saat ini, dia telah dipotong oleh Sura, dan kehilangan semua akal sehatnya. Dia hanya punya satu pikiran tersisa, yaitu membunuh Yang Linbo. Ledakan, tabrakan lain, dan keduanya terpental lagi. Puff! Yang Linbo merasa seperti dipukul di dada oleh gajah raksasa purba, dan dia langsung menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Namun, pada saat ini, Zan Bufan menjadi semakin bersemangat, dan roh jahat di sekitarnya penuh, dan hantu Sura di belakangnya menjadi semakin padat. Bunuh! Raungan seperti hantu keluar dari tenggorokan Zan Bufan, dan badannya berubah menjadi hantu dan bergegas maju lagi. Duar-duar-duar. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertabrakan ratusan kali. Zan Bufan seperti mesin yang tak kenal lelah dan tak kenal sakit, terus-menerus menyerang. Pada awalnya, Yang Linbo masih bisa mengatasinya, tetapi kemudian, kekuatan setiap serangan Zan Bufan menjadi semakin kuat, dan kecepatan serangan menjadi semakin cepat. Ini menggandakan tekanan pada Yang Linbo, dan seluruh lengan kanannya mati rasa karena syok, tetapi senyum muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa energi di badannya meningkat beberapa kali lipat di bawah rangsangan Zan Bufan. Dia tahu bahwa kesempatan untuk terobosannya akan segera datang. Pertarungan terus berlanjut, tetapi Yang Linbo, yang menyadari perubahan di badannya, beralih dari menyerang ke bertahan. Serangan kuat itu terus mengenai pedang takdir surgawi seperti tetesan air hujan, dan kekuatan mengerikan mengalir ke badannya. Itu mulai menghancurkan badan dan meridiannya, membuatnya menderita dan bahagia. Hehehe, tawa dingin Zan Bufan terdengar dari segala arah, menjadi semakin suram, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Anak ini terlalu merasa benar sendiri. Dia benar-benar berpikir bahwa Sura Slas dapat dipertahankan. Tanpa dia sadari bahwa dia sedang mencari kematian dan tidak jauh dari kematian. Ya, semakin lama Sura Slas digunakan, semakin kuat kekuatannya. Pada titik ini, bahkan jika dia adalah master tingkat ke-7 Luotian, dia sudah tamat. Apakah ada kemungkinan Yang Linbo tidak bisa melawan sama sekali, jadi dia beralih dari menyerang ke bertahan. Semua orang tercengang oleh operasi Yang Linbo. Cara terbaik untuk menghadapi Sura Slas adalah dengan menghancurkannya dengan kekuatan di awal, dan tidak memberi Zan Bufan kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Karena Sura Slas adalah keterampilan pedang yang sangat jahat, semakin banyak Anda bertarung, semakin kuat jadinya. Setelah Anda mengumpulkan cukup kekuatan, tidak terlalu mudah untuk menantang level yang lebih tinggi. Tetapi mereka juga tahu bahwa ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada Yang Linbo. Bagaimanapun, kecuali klan Zan mereka, semua orang yang mengenal Sura Slas sudah mati. Tentu saja, Sura Slas juga memiliki efek samping tertentu. Bagaimanapun, efek kekuatan bersifat timbal balik. Dapat dikatakan bahwa membunuh 1000 musuh akan melukai 800 musuh Anda sendiri.
Tetapi kita harus mengatakan bahwa metode ini pintar. Anda harus tahu bahwa menantang level yang lebih tinggi adalah hal yang sangat sulit. Bahkan badan pertempuran Suantian perlu mendekat untuk melakukannya. Sura Slas dapat mengumpulkan kekuatan dalam pertempuran, melumpuhkan musuh dan membunuhnya. Apa pentingnya jika Anda membayar harganya? Hanya dengan hidup Anda dapat memiliki masa depan. Sayangnya, Sura Slas membutuhkan kemauan yang sangat tinggi dari praktisi. Memaksa praktisi untuk berlatih hanya akan menuntun ke jalan iblis. Jadi hanya selusin orang di seluruh klan Zan yang memenuhi syarat untuk belajar. Ledakan. Pada saat ini, Yang Linbo, yang telah ditekan oleh Zan Bufan, meledak dengan kekuatan yang kuat, yang secara langsung mengejutkan Zan Bufan kembali. Energi langit dan bumi di sekitarnya mulai mengalir kembali, secara langsung membentuk pusaran energi yang menyerbu ke dalam badan Yang Linbo dan langsung disempurnakan, diubah menjadi kekuatan murni dan diintegrasikan ke dalam dantiannya. Namun sayangnya, energi langit dan bumi di sini sangat tipis dan tidak cukup. Yang Linbo merasakannya, melambaikan tangannya dan Yuanshi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan Qingyan dari Zuoshi menyelesaikan pemurnian dalam satu gulungan. Dengan jutaan Yuanshi kelas menengah bekerja sama, napasnya mulai melonjak liar, menerobos belenggu dalam sekejap dan dipromosikan ke urutan ke-8 Luotian. Yuanli beredar di badannya, mulai pulih dari cedera sebelumnya, dan napas Yang Linbo menjadi semakin kuat. Jadi begitulah adanya, dia memanfaatkan tekanan dari Tuan Muda untuk menerobos. Dia benar-benar pemberani. Memangnya kenapa kalau dia menerobos? Kalau sebelumnya, dia mungkin punya kesempatan menang, tapi sekarang Sura Slas Tuan Muda sudah terbentuk. Bahkan kalau dia menerobos ke urutan ke-7 Luotian, dia hanya akan mati. Jangan ceroboh. Bagaimanapun, dia adalah takdir era kontemporer. Kalau dia menyadari ada yang salah, segera tekan dia. Tidak heran mereka terkejut. Menerobos dalam pertempuran adalah hal yang sangat berbahaya. Kalian harus tahu bahwa sejumlah besar vitalitas dibutuhkan untuk mendukung terobosan. Kalau tidak, ada kemungkinan gagal menerobos dan menjadi bumerang. Selain itu, proses menerobos membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Selama periode ini, orang yang menerobos tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanyalah ikan di talenan dan bisa dibantai sesuka hati. Yang Linbo berani menerobos saat ini dan berhasil. Ini membuat mereka sangat mengaguminya. Tapi kekaguman tetap tidak ada artinya. Saat ini, Zan Bufan bukanlah seseorang yang dapat disainginya. Mati saja. Zan Bufan yang terkejut pun sempat tersadar sejenak. Melihat adegan ini, dia segera memahami niat Yang Linbo dan merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggunakan tebasan sura, tetapi Yang Linbo menggunakannya untuk menerobos kultivasinya. Ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Ini tidak dapat ditoleransi, dan dia datang lagi dengan pedang. Ayo, Yang Linbo baru saja akan menguji kekuatannya setelah terobosan, dan Zan Bufan adalah lawan terbaik. Sebuah pedang diarahkan, dan menyentuh ujung pedang Zan Bufan, seolah-olah Zan Bufan telah meletakkan pedangnya di ujung pedang takdir surgawi. Waktu tampaknya berhenti pada saat ini, dan semua orang di tempat kejadian menahan napas. Tiba-tiba, suara terbelah terdengar, seperti guntur di telinga semua orang. Kemudian suara krek terus terdengar. Dalam sekejap, pedang panjang di tangan Zan Bufan sudah retak. Dengan suara keras, pedang panjang Zan Bufan terbelah, dan dia juga terhempas oleh kekuatan yang sangat besar. Ya dewa, pedang Tuan Muda adalah prajurit Luotian Dao, bagaimana mungkin bisa patah? Tidak mungkin, bukankah Yang Linbo masih ditekan oleh Tuan Muda sebelumnya, bagaimana dia bisa menembus alam dan membalikkan keadaan? Mungkinkah ini adalah kekuatan sejati Yang Linbo, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Semua orang di klan Zan terkejut. Itu seperti orang dewasa yang dibunuh oleh seorang anak kecil. Itu terlalu luar biasa. Begitu banyak sehingga mereka tidak bereaksi sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Zan Bufan, yang terbang 100 meter jauhnya, juga membelalakkan matanya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya lolos dari pengaruh Sura Slas. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak putaran Sura Slas yang telah dia gunakan, dia tahu betul bahwa kekuatan yang dimilikinya saat ini bahkan dapat membunuh seorang master urutan ke-7 Luotian. Yang Linbo tidak hanya menahan kekuatan pedang ini, tetapi juga menghancurkan prajurit Luotian Dao miliknya,
yang sama sekali di luar dugaannya. Anda tahu, bahkan jika Yang Linbo berhasil menembus, dia hanya urutan ke-8 Luotian, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Mungkinkah ini adalah kekuatannya yang sebenarnya? Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu, silakan pergi ke jalan. Yang Linbo menyeret pedang takdir surgawi dan berjalan perlahan menuju Zan Bufan. Dia bukannya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tepatnya, itu adalah kekuatan penuhnya sebelumnya. Alasan mengapa ada perubahan besar setelah terobosan adalah karena energi yang dibutuhkan untuk terobosannya 10 kali lipat dari orang biasa, dan kekuatan yang dia peroleh setelah terobosan juga 10 kali lipat dari orang biasa. Zan Bufan tidak jauh lebih kuat darinya. Jika tidak ada peningkatan surah selas, dia bisa melawannya selama ratusan putaran sebelumnya. Sekarang setelah dia berhasil menembus level tersebut, dia bukan lagi lawannya. Dia tidak langsung mati di tempat, tetapi dia masih tersentuh oleh cahaya badan pertempuran Suantian. Kalian semua sudah mati, mengapa kalian tidak melakukan apapun? Zan Bufan terkejut, melihat anggota klan Zan berdiri di sekitar dengan linglung, dia langsung marah. Surah selas memiliki efek samping yang sangat kuat. Pada saat ini, dia telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Bahkan orang biasa pun dapat dengan mudah membunuhnya. Tetapi mereka hanya menonton pertunjukan. Apakah kalian ingin menunggu sampai aku mati sebelum kalian melakukan sesuatu? Kalian adalah sekelompok sampah yang tidak berguna. Oh, ya, mari kita bunuh Yang Linbo bersama-sama. Semua orang hanya bereaksi, tetapi tepat ketika mereka hendak melakukan sesuatu, sebuah sosok muncul di depan mereka. Kenapa? Apakah kalian pikir tidak ada seorang pun di keluarga Yangku? Yang Longtu menatap mereka dan berkata, keluar dari sini. Orang-orang dari klan Zan sama sekali tidak peduli dengan Yang Longtu. Mereka bahkan tidak menganggapnya serius sebagai Luotian Sequence 8 belaka. Mereka bergegas maju. Berani menghentikan kita menyelamatkan Tuan Muda, itu sama saja dengan mencari kematian. Swiss, orang pertama yang bergegas ke Yang Longtu terbunuh seketika oleh pedang Yang Longtu. Kepalanya terbang ke atas dan darah menyembur keluar. Tiba-tiba, seluruh medan perang menjadi sunyi, dan semua orang menatap Yang Longtu dengan tidak percaya. Kau tahu, orang yang dia bunuh adalah Master Luotian Sequence 7, dan yang terkuat di antara kelompok mereka. Dia terbunuh seketika oleh Yang Longtu dengan satu serangan. Bukankah dia hanya Luotian Sequence 8? Apakah dia salah? Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, dan serahkan sisanya padaku. Yang Longtu menoleh ke arah Yang Linbo, lalu mengayunkan pedangnya dan menggambar garis horizontal di tanah, sambil berkata dengan ringan, mereka yang melewati garis itu akan mati. Kalian, semua orang saling memandang, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Karena mereka tahu betul bahwa kekuatan Yang Longtu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Orang yang baru saja dia bunuh adalah yang terkuat di antara mereka. Dia bukan lawan, dan mereka mungkin akan mati jika mereka maju. Kutu kupret, apa yang ingin kalian lakukan? Mengapa kalian tidak membunuh mereka untukku? Jika aku mati, kalian akan dikubur bersamaku. Zan Bufan melihat bahwa mereka mundur, dan dia langsung meraung. Dia sekarang sedang diserang balik, dan kekuatannya bahkan kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Meskipun dia menguasai metode mengendalikan binatang bulan, jiwanya juga rusiak pareh, dan dia hampir kelelahan, jadi dia hanya bisa mengandalkan orang-orang ini untuk menyelamatkannya. Jika mereka tidak mengambil tindakan, dia pasti akan mati. Dia tidak memiliki kendali atas hidup dan mati orang-orang ini, tetapi dia tidak boleh mati di sini. Dia adalah patriark muda klan Zan. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akan menjadi patriark klan Zan di masa depan, dan dia memiliki masa depan yang cerah. Jika dia meninggal di sini, semua usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Ini, klan Zan terkejut. Ya, jika Zan Bufan meninggal di sini, mereka akan mati bahkan jika mereka melarikan diri hidup-hidup. Zan Bufan adalah putra pemimpin klan, dan terlebih lagi harta karun pemimpin klan. Kalau tidak, klan Zan tidak akan mengirim begitu banyak master tingkat 7 Luotian ke sini. Karena meskipun mereka dikirim ke sini untuk berurusan dengan Yang Linbo, yang lebih penting adalah memastikan keselamatan Zan Bufan. Namun, kekuatan Yang Longtu tidak terduga, dan mereka mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika mereka pergi bersama.
Untuk sementara waktu, mereka berada dalam dilema. Kutu kupret. Zan Bufan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditendang oleh Yang Linbo. Kamu. Zan Bufan bangkit dari tanah, darah mengalir keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Dia benar-benar terluka terlalu parah. Bagaimana dia bisa menahan kehancuran Yang Linbo? Jawab beberapa pertanyaanku, dan aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Yang Linbo berjalan perlahan ke sampingnya dan berkata, anak ini punya banyak rahasia yang membuatnya penasaran, jadi dia tidak bisa begitu saja membunuhnya. Apa menurutmu aku akan percaya kebohonganmu? Mata Zan Bufan berbinar, tetapi kemudian meredup. Dia bukan anak berusia 3 tahun yang bisa dibodohi oleh kata-kata Yang Linbo. Kau tahu, dia tahu betul apa yang baru saja dia lakukan. Jika identitasnya dan Yang Linbo terbalik saat ini, dia tidak akan pernah membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Dan Yang Linbo baru saja mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia hanya mengatakan bahwa dia mungkin bisa mengampuni nyawanya, bukan bahwa dia pasti akan memaafkannya. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia pasti akan mengampuni nyawanya, dia masih bisa menyesalinya. Dia telah melakukan banyak hal seperti itu. Jadi permainan kata-kata tingkat rendah seperti ini sama sekali tidak bisa menipuku. Kau hanya bisa mempercayainya, kan? Atau kau benar-benar ingin mati? Yang Linbo berkata dengan acuh tak acuh, Zan Bufan benar, dia benar-benar tidak akan membiarkan Zan Bufan pergi. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus bersiap untuk dibunuh. Meskipun dia juga ingin tahu rahasia di hati Zan Bufan, jika dia benar-benar tidak ingin mengatakannya, dia tidak akan memaksanya, dan akan mengusirnya begitu saja. Bagaimanapun, dia bukan satu-satunya orang di klan Zan yang mengetahui hal-hal ini, dan dia akan selalu memiliki kesempatan untuk mengetahuinya di masa depan. Aku, Zan Bufan tidak tahu harus berkata apa. Yang Linbo benar, tentu saja dia tidak ingin mati, tetapi dia memiliki masa depan yang cerah. Status, uang, dan wanita yang rela mati untuknya ada di ujung jarinya. Jika dia mati di sini, dia tidak akan punya apa-apa. Kamu bersumpah untuk membiarkanku pergi dengan selamat, jika tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun dariku. Zan Bufan memikirkannya dan berkata, dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak akan setuju begitu saja. Selama Yang Linbo bersumpah, dia tidak akan berani menyentuhnya. Adapun sampah di bawah komandonya, dia tidak lagi memiliki harapan. Baiklah, aku berjanji padamu. Yang Linbo memikirkannya dan setuju, lalu bersumpah dan bertanya, bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Apakah kamu bertanya padaku mengapa aku bisa menyimpan kenangan itu di sini? Zan Bufan bertanya, karena menurutnya, pertanyaan ini seharusnya menjadi hal yang paling ingin diketahui Yang Linbo. Adapun batu dao besar, dia tidak peduli. Menurutnya, tidak peduli seberapa berharganya batu dao besar, itu tidak sepenting hidupnya. Paling-paling, dia akan menyerahkannya begitu saja. Terlebih lagi, tanpa batu dao besar, ingatannya akan terhapus, dan bahkan jika anggota klan bertanya kepadanya, mereka tidak akan dapat mengetahui alasannya. Selain itu, dia adalah putra pemimpin klan. Siapapun yang berani menyentuhnya paling-paling akan memberinya hukuman simbolis untuk ditunjukkan kepada orang lain. Dengan cara ini, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya, dan selama dia memberikan beberapa kontribusi di masa depan, dia bisa menebus kesalahannya. Ya, tapi kesabaranku terbatas. Jika aku tahu kau berbohong padaku, aku yakin kau akan menyesalinya. Yang Linbo berkata sambil berjalan ke arah Zan Bufan dan menyuntikkan sinar energi sejati langsung ke badannya. Jangan khawatir, aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Zan Bufan mengeluarkan sebuah batu dari tangannya dan berkata, kita bisa menyimpan kenangan kita karena benda ini. Dia bisa merasakan bahwa sinar energi sejati di badannya menempel di jantungnya dan merasakan detak jantungnya. Begitu dia berbohong, Yang Linbo akan bisa langsung mendeteksinya, jadi dia tentu saja tidak berani berbohong. Kau menguji kesabaranku, tahu. Yang Linbo mengerutkan kening. Kau mengambil batu untuk membodohiku. Apakah kau benar-benar berpikir aku mudah dibodohi? Dia tidak berbohong padamu. Ini adalah batu dao besar. Yang Longtu juga melihat batu itu, dan kilatan cahaya cemerlang melintas di matanya. Dia pernah melihat benda ini di buku klasik sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka ada benda seperti itu di dunia. Tidak heran klan Zan dapat menyimpan semua kenangan di sini,
karena Dao tidak dapat memengaruhi Dao besar. Batu Dao besar. Jika Yang Linbo tidak percaya pada Zhan Bufan, tidak bisakah dia percaya pada ayahnya? Hanya saja dia belum pernah mendengar tentang batu Dao besar sebelumnya. Batu Dao besar adalah batu yang menyimpan jejak Dao besar, dan mengandung rima Dao. Yang disebut Dao besar tidak jelas, ketertiban adalah raja, dan di bawah ketertiban adalah aturan Dao. Apakah Anda mengerti maksud saya? Yang Longtu dengan sabar menjelaskan bahwa Dao besar adalah kerangka dunia dan sumber kekuatan untuk pengoperasian seluruh dunia. Menurut legenda, pada zaman purba, ketika dunia pertama kali diciptakan, Dao besar muncul untuk membangun dunia. Dengan kesempurnaan aturan dunia, Dao besar menghilang, jadi hanya ketertiban di dunia yang merupakan kekuatan tertinggi yang dapat disentuh orang. Otoritas takdir bahkan lebih tinggi dari tatanan, tetapi lebih rendah dari Dao Agung. Dengan kata lain, takdir adalah juru bicara Dao Agung. Begitu, Yang Linbo mengangguk, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan bertanya, kalau begitu, apakah aku tidak terpengaruh oleh aturan Dao di sini? Karena takdir berada di atas tatanan, dan tatanan berada di atas aturan Dao, dan aku adalah takdir kontemporer, bukankah ini setara dengan berada di atas aturan Dao? Menurut kesimpulan ini, bukankah itu berarti bahwa meskipun aku tidak memiliki batu Dao, alam rahasia ini tidak dapat menghapus ingatannya? Tidak harus. Yang Longtu menggelengkan kepalanya. Tidak harus. Mengapa begitu? Apakah takdir tidak sebaik aturan Dao? Yang Linbo sedikit bingung. Kamu tidak mengatakan itu tadi. Bukannya takdir tidak sebaik aturan Dao, tapi... Yang Longtu tidak tahu apakah dia harus melanjutkannya sejenak. Tapi apa? Yang Linbo berkata dengan tidak senang. Kau akan dipukuli jika kau meninggalkan setengah jawaban seperti ini, kau tahu. Tapi kau lebih lemah. Apakah kau puas sekarang? Yang Longtu meliriknya dan berkata, aku masih ingin menyelamatkan muka untukmu, tetapi kau memintaku untuk mengatakannya sendiri. Ah, Yang Linbo memikirkan beberapa kemungkinan, tetapi dia tidak menyangka alasannya adalah ini. Ah, apa? Kau harus tahu bahwa kekuatan dan kelemahan di dunia ini tidak kekal. Yang Longtu melanjutkan, ambil contoh 5 elemen. Semua orang tahu bahwa air menahan api, tetapi jika api cukup kuat, ia juga dapat menguapkan air pada gilirannya. Misalnya, dimensi, dalam arti tertentu, dimensi hanyalah manifestasi dari Tao. Jika menyangkut otoritas, dimensi hanyalah seorang cucu di depanmu. Jika kita mengikuti kesimpulanmu, apakah dimensi harus mematuhi perintahmu? Tapi apakah ini kenyataannya? Otoritas takdir tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi di dunia. Setiap eksistensi yang mengabaikan Yang Linbo berarti menentang surga dan tidak setia. Namun, ada banyak eksistensi mengerikan di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan takdir, dan yang paling terkenal adalah tatanan gelap. Namun, pada kenyataannya, tatanan gelap hanyalah semacam tatanan, yang seharusnya tunduk pada takdir, tetapi kenyataannya tidak seperti ini. Takdir semua generasi telah terjerat dengan dewa-dewa jahat semua generasi selama begitu banyak era, dan belum dihilangkan hingga hari ini. Ini adalah contoh terbaik. Menurutnya, takdir, tatanan gelap, atau kekuatan lainnya sebenarnya adalah senjata. Sama seperti pisau, apakah bisa sama di tangan anak-anak dan di tangan orang dewasa? Oleh karena itu, kekuatan takdir bergantung pada orang, bukan pada takdir itu sendiri. Baiklah. Yang Linbo menyentuh hidungnya dengan canggung. Setelah sekian lama, aku merasa bahwa badut itu sebenarnya adalah aku. Aku tidak akan bertanya jika aku sudah tahu sebelumnya. Tanyakan padanya bagaimana dia mengendalikan binatang bulan dan minta dia untuk memberitahumu caranya. Kata Yang Longtu, alam rahasia ini milik klan purba, tetapi pemahaman klan purba tentang alam rahasia ini sama dengan yang lain, yang tidak tepat. Dia telah menculik Yuer sebelumnya dan membuatnya menderita di alam surga selama bertahun-tahun, jadi sikap seluruh keluarga Gu terhadapnya tidak terlalu ramah. Terutama saudara iparnya, yang suka datang kepadanya untuk berkelahi setiap kali mereka tidak punya pekerjaan. Jika mereka bisa mengalahkannya, dia tidak berani melawan, dan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Ayah mertua dan ibu mertuanya juga mengeluh tentang masalah ini. Jika bukan karena Yuer yang melindunginya, dia tidak akan bisa tinggal di keluarga Gu. Sekarang setelah mereka mendapatkan batu Dao besar dan memecahkan masalah retensi memori,
mereka tentu harus membantu mereka mendapatkan cara untuk mengendalikan binatang bulan. Dengan cara ini, mereka benar-benar dapat menguasai dunia rahasia ini, dan mereka tidak perlu mempermalukan diri mereka sendiri lagi. Tanya saja pada dirimu sendiri. Yang Linbo berkata dengan wajah muram. Mereka begitu dekat dan mereka sudah mendengarnya. Mengapa aku harus mengulanginya? Jadi dia menatap Zhan Bufan, yang segera mengeluarkan slip giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yang Linbo. Ini berisi metode mengendalikan binatang bulan, sangat terperinci. Sebelum ini, klan Zhan telah menyembunyikan situasi alam rahasia ini dengan sangat baik. Sebagai tuan muda, dia tidak tahu bahwa tempat ini telah direbut oleh klan Zhan. Kali ini dia mengajukan diri untuk memimpin tim, jadi ayahnya memberinya batu dao besar dan metode mengendalikan binatang bulan. Dia masih belum sepenuhnya menguasainya, jadi dia membawa slip giok itu bersamanya. Berikan padaku, Yang Longtu berkata dengan bersemangat. Biar aku lihat dulu. Yang Linbo mengendalikan pikirannya dan menyuntikkannya ke dalam kepingan giok. Saat berikutnya, sebuah teknik rahasia yang disebut kendalikan bulan muncul di benaknya. Setelah membacanya, dia sedikit terkejut, karena kendalikan bulan tidak mengacu pada pengendalian binatang buas bulan, tetapi pada pengendalian cahaya bulan untuk mencapai tujuan pengendalian binatang buas bulan. Metode kendalikan bulan juga merinci alasan melakukannya, karena binatang buas bulan mempertahankan tindakan dan energinya sendiri dengan menyerap cahaya bulan. Dengan mengendalikan cahaya bulan dan menambahkan pikiran sendiri ke cahaya bulan dan mengintegrasikannya ke dalam badan binatang buas bulan, seseorang dapat dengan mudah mengendalikan binatang buas bulan. Metode ini tampaknya sederhana, tetapi klan perang membutuhkan waktu hampir 1000 tahun untuk menelitinya. Pada akhirnya, itu adalah tawaran untuk dirinya sendiri. Bagaimana, bisakah aku mengendalikan binatang buas bulan? Yang Longtu bertanya dengan penuh harap. Yang Linbo tidak menjawab, tetapi mengikuti metode yang dijelaskan dalam kendalikan bulan, menyuntikkan pikirannya ke dalam cahaya bulan dan mengintegrasikannya ke dalam badan binatang buas bulan di sekitarnya. Saat berikutnya, ia menemukan bahwa ia telah menjalin hubungan dengan binatang buas bulan ini, seolah-olah mereka telah menjadi klonnya sendiri. Yang Linbo mengendalikan binatang buas bulan ini lagi dan mengatur pasukan sesuai dengan idenya sendiri. Perasaan ini sangat aneh. Menarik. Yang Longtu mengangguk puas, melambaikan tangannya untuk menyerap kepingan giok, dan kemudian mulai mempelajari teknik rahasia ini. Yang Linbo tidak melepaskan Zhan Bufan, dan bertanya lagi, keterampilan pedang apa yang baru saja kamu gunakan, Suraslas? Suraslas diperoleh oleh klan Zhan kami secara kebetulan ketika Killing Sura dihancurkan. Tetapi keterampilan pedang ini sangat jahat, bahkan aku tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Setelah digunakan selama lebih dari 9 ronde, aku akan terpengaruh oleh niat pedang dan kehilangan diriku sendiri. Jika kamu mau, aku dapat menuliskannya untukmu. Zhan Bufan tahu segalanya saat ini. Bagaimanapun, batu dao besar dan metode pengendalian bulan telah diserahkan, jadi apalagi yang tidak bisa dikatakan. Selama dia bisa bertahan hidup, dia akan mempertaruhkannya. Klan Killing Sura, Yang Linbo berkata dalam hatinya. Benar saja, dia ingat bahwa saudara ketiganya Susasheng memiliki darah klan Sura pembunuh. Ya, klan Sura pembunuh adalah kelompok orang yang sangat istimewa. Zhan Bufan menjelaskan, mereka menggunakan pembunuhan sebagai cara kultivasi. Semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin cepat kultivasi mereka akan meningkat. Mereka dulunya adalah salah satu dari 9 kekuatan utama di alam Hongmeng, dan dikatakan bahwa mereka pernah bersaing dengan takdir. Tetapi jika kamu terlalu kuat, kamu akan mudah hancur. Dalam Perang 9 Alam, klan Sura pembunuh memimpin dan membunuh banyak musuh kuat dari alam lain. Tetapi lebih dari setengah dari mereka juga mengorbankan diri mereka sendiri, dan kemudian mereka digantikan oleh keluarga Lin dan menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Selama periode ketika klan Sura pembunuh ada, yang paling gila di alam Hongmeng bukanlah keluarga Yang, mereka hanya bisa menduduki peringkat kedua, dan yang benar-benar gila adalah klan Sura pembunuh. Mereka seperti para kultivator pedang purba, yang lebih suka patah daripada membungkuk. Begitu mereka mengidentifikasi target, mereka akan berusaha keras untuk membunuhnya. Oleh karena itu, klan Sura pembunuh juga merupakan satu-satunya kekuatan yang telah membunuh dirinya sendiri hingga hampir punah. Setelah Perang 9 Alam, klan Sura pembunuh menderita kerugian besar, dan kekuatan afiliasinya,
keluarga Lin, memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan serangan diam-diam dan langsung menggantikannya. Semua kekuatan utama juga memperoleh banyak keuntungan dari ini, dan tebasan Sura adalah salah satu keuntungan yang diperoleh klan San. Maksudmu, klan Sura pembunuh dihancurkan oleh keluarga Lin? Yang Lin Bo menyipitkan matanya. Dalam hal ini, keluarga Lin adalah musuh dari saudara senior ketiga. Dia tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap keluarga Lin sejak awal, dan sekarang dia semakin membenci mereka. Ya, Zhan Bufan sedikit bingung. Bukankah dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas tadi? Apakah ada sisa-sisa klan Sura pembunuh? Yang Lin Bo bertanya lagi. Seharusnya tidak ada. Demi menjaga diri dari balas dendam klan Sura pembunuh, keluarga Lin memburu klan Sura pembunuh selama 1000 tahun di alam Hongmeng. Bahkan sekarang, mereka belum menyerah. Begitu keturunan klan Sura pembunuh muncul, mereka akan ditemukan oleh keluarga Lin pada saat pertama, dan mereka akan segera mengirim orang untuk membunuh mereka. Kata Zhan Bufan, balas dendam klan Sura pembunuh lebih mengerikan daripada balas dendam keluarga Yang, karena kelompok orang ini gila, dan kecepatan kebangkitan mereka terlalu cepat. Jika yang lain ingin menerobos ke urutan pertama Luotian, mereka akan membutuhkan setidaknya ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun akumulasi. Namun, klan Sura pembunuh dapat melakukannya selama mereka diberi beberapa ratus tahun. Jadi, mereka sama sekali tidak berani memberi klan Sura pembunuh kesempatan untuk bernapas. Begitu ditemukan, mereka harus dibunuh. Bagaimana mereka tahu siapa klan Sura pembunuh? Yang Lin Bo mengerutkan kening. Dari perkataan Zhan Bufan, dapat dianalisa bahwa keluarga Lin seharusnya menguasai cara untuk menemukan klan Sura pembunuh. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengetahuinya dengan mudah. Bagaimanapun, bahkan guru Tao yang berpengetahuan luas hanya mengetahuinya ketika saudara ketiga terpengaruh oleh garis keturunan. Dengan kata lain, selama saudara ketiga tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya, mustahil bagi orang lain untuk mengetahuinya. Ya, setelah keluarga Lin memusnahkan klan Sura pembunuh, mereka menggunakan metode pelacakan garis keturunan untuk menempa cermin darah dengan daging dan darah klan Sura pembunuh. Selama seseorang dari klan Sura pembunuh muncul di alam Hongmeng, mereka akan mengetahuinya sejak awal dan mendapatkan lokasi pasti dari pihak lain. Zhan Bufan mengangguk. Ini bukan rahasia di dunia Hongmeng. Ini juga merupakan trik yang digunakan oleh banyak kekuatan untuk mencegah balas dendam dari musuh-musuh mereka. Bagi kekuatan-kekuatan besar ini, pemusnahan adalah operasi dasar. Bagaimanapun, pengalaman sebelumnya membunuh klan Sura membuat mereka harus waspada terhadapnya. Begitu mereka menemukan bahwa pasukan bawahan di bawah dicurigai melepaskan diri dari kendali, mereka akan segera mengirim orang untuk menghancurkan mereka di tempat. Mereka lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Dan pelacakan garis keturunan adalah metode yang paling sederhana dan paling efektif. Tidak peduli seberapa dalam Anda bersembunyi, Anda tidak dapat menyembunyikan hubungan antara garis keturunan. Apakah ada cara untuk menipu metode pelacakan garis keturunan? Yang Lin Bo bertanya. Dia harus mempertimbangkan saudara ketiga, karena saat ini dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan keluarga Lin, apalagi saudara ketiga. Hanya ada satu cara, yaitu bersembunyi di dunia lain. Tidak ada cara lain. Kata Zhan Bufan. Meskipun metode pelacakan garis keturunan bukanlah metode rahasia, itu sangat berguna. Selama kedua belah pihak berada di dunia yang sama, metode pelacakan garis keturunan tidak akan pernah salah. Hingga hari ini, mereka masih menggunakan metode ini, yang berarti bahwa metode ini dapat bertahan dalam ujian dan mendekati kesempurnaan. Siapa bilang tidak ada cara? Saya tahu beberapa cara. Yang Long Tu tiba-tiba berkata. Dia tidak khawatir metode ini akan diketahui oleh orang lain. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki batu dao besar, dan ingatan mereka akan terhapus setelah mereka pergi. Selain itu, dia tidak akan membiarkan mereka pergi dari sini hidup-hidup. Metode apa? Mata Yang Lin Bo berbinar. Apakah ayahnya masih dapat diandalkan pada saat kritis? Sangat sederhana, transfusi darah. Yang Long Tu melihat mata Yang Lin Bo yang mengagumi dan menatap langit pada sudut 45 derajat. Apakah ada cara lain? Yang Lin Bo meliriknya. Apakah kamu perlu memberitahuku metode ini? Apakah aku tidak mengetahuinya? Namun, darah klan Killing Sura memiliki keunggulan yang sangat jelas.
Itu adalah kemampuan yang diimpikan banyak orang hanya dengan membunuh orang untuk mempercepat kultivasi mereka. Jika darah diganti secara langsung, bukankah itu akan menjadi peluang besar untuk kalah? Jika itu orang lain, itu akan diganti, tetapi itu adalah kakak laki-laki ketiganya. Tentu saja ada, aku juga tahu teknik fusi darah, yang dapat menyatukan darah orang lain dan memperkuat darah sendiri. Yang Longtu berkata, kalau begitu, bukankah ini untuk memperkuat darah klan Killing Sura? Yang Linbo berkata dengan tidak senang. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan Su Sheng dari pengawasan keluarga Lin. Jika kau melakukan ini, apakah kau tidak takut mereka tidak dapat menemukan saudara senior ketiga? Mengapa kau begitu cemas? Bisakah kau mendengarkan apa yang kukatakan? Yang Longtu melotot ke Yang Linbo dan melanjutkan, metode fusi darah sangatlah istimewa, darah yang menyatu dapat ditukar dengan mulus. Dengan kata lain, selama darah klan Sura ditukar dengan darah orang lain, metode pelacakan darah akan menjadi tidak berguna. Namun, metode fusi darah adalah keterampilan sihir. Meskipun dapat meningkatkan dan mengubah darah seseorang, ia juga memiliki efek samping yang besar, yaitu mudah menyebabkan gangguan mental. Karakteristik keterampilan sihir adalah kemajuan yang cepat, efek samping yang besar, dan mudah tersesat. Metode fusi darah tidak terkecuali. Kau tahu, ada banyak informasi tentang leluhur yang tersembunyi di dalam darah, dan informasi ini dicampur dengan ingatan leluhur mereka. Namun, informasi yang tersembunyi dalam darah ras manusia tidak terlalu jelas, dan penekanannya adalah pada pengaruh halus, yang tidak sebaik ras iblis. Karena binatang iblis dengan darah yang kuat umumnya memperoleh ingatan yang diwariskan, yang berarti, pengalaman kultivasi para leluhur, secara langsung mencapai puncak, tetapi ras manusia tidak dapat melakukannya. Tetapi tidak jelas bukan berarti tidak ada, jadi jika ada terlalu banyak darah yang menyatu, informasi ini akan saling bertentangan, menyebabkan seseorang menjadi sakit mental. Bagaimana jika saya hanya menyatukan satu garis keturunan? Yang Linbo bertanya, meskipun efek samping dari keterampilan sihir sangat besar, itu bukan masalah keterampilan sihir itu sendiri, tetapi keserakahan para praktisi. Jika Anda tidak dapat mengendalikan keserakahan Anda akan tenggelam dalam kesenangan peningkatan yang cepat dan tidak dapat melepaskan diri, sehingga Anda akan semakin dalam. Oleh karena itu, ukuran efek samping dari keterampilan sihir tergantung pada pemahaman seseorang tentang derajat. Bagaimanapun, dia tahu bahwa beberapa keterampilan sihir masih sangat bagus. Selama Anda menguasai tingkatan tersebut, tidak hanya tidak akan ada salahnya, tetapi Anda juga dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi dan kekuatan Anda sendiri. Ada banyak orang yang berlatih di dunia surga dan manusia, dan masalah sebenarnya adalah beberapa orang dengan kemauan yang lemah. Oleh karena itu, tidak ada yang baik atau buruk dalam keterampilan, kuncinya terletak pada praktisi. Itu tidak masalah. Yang Longtu mengangguk dan berkata bahwa metode fusi darah hanya akan memiliki masalah jika menggabungkan lebih dari 10 garis keturunan, dan tidak akan ada masalah besar jika kurang dari 10. Bahkan jika ada masalah, perlu waktu untuk menyempurnakannya, tetapi bagaimana orang yang berlatih fusi darah dapat menahan godaan seperti itu? Lagi pula, semakin kuat garis keturunan, semakin mudah untuk berlatih, yang juga merupakan akal sehat. Dimengerti, Yang Linbo mengangguk, lalu menatap Zan Bufan dan berkata, tuliskan surah Slas. Jika ada kesalahan, Anda tahu konsekuensinya. Dia yakin bahwa alasan mengapa Zan Bufan tidak dapat mengendalikan surah Slas adalah karena dia tidak memiliki darah klan Killing Sura, karena nama keterampilan pedang ini dinamai Sura. Dia punya alasan untuk percaya bahwa keterampilan pedang ini kemungkinan besar adalah teknik pedang yang diciptakan oleh klan Killing Sura berdasarkan darah khusus dari darah mereka. Dengan kata lain, hanya klan Killing Sura yang benar-benar dapat mengerahkan kekuatan surah Slas. Karena saya telah menemukannya, tidak ada alasan untuk tidak menurunkannya demi saudara ketiga saya. Bersambung.